Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi Al-Quran dan Sunnah, serta dasar hukumnya. Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja qoro'a yang berarti bacaan atau yang ditulis. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran didefinisikan oleh Zakaria Al-Bariri, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad dengan lafaz bahasa Arab yang diwakili secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Al-Quran terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang tidak sedikit pun tiada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib kita ikuti sepanjang masa. Dilihat dari sisi kebenarannya sebagai dasar hukum, maka Al-Quran adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum karena ia menempati posisi awal dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya sunnah. Kata sunnah berasal dari kata sanna yasunnu sunnah wasanna. Pada asalnya berarti habitual practice, customary procedure of action, atau praktik kebiasaan, prosedur, atau perilaku kebiasaan. Ada juga yang memberi arti dengan jalan setapak, perilaku, praktik, tingkah laku, atau kebiasaan, ataupun tata cara. Dalam kitab Mutawatir, Al-Sahih disebutkan bahwa Al-Sunnah secara etimologi berarti tata cara dan tingkah laku, perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Al-Tahasuni juga berpendapat bahwa As-Sunnah menurut etimologi berarti tata cara baik ataupun buruk. Kedudukan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hukum Al-Sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal periwayatan dari Nabi. Ayat Al-Quran secara keseluruhan diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan Al-Sunnah Nabi sebagian diriwayatkan secara mutawatir, sebagian yang lain berlangsung secara ahad. Dari sisi periwayatannya, Al-Quran mempunyai nilai qat'i al-wurud secara keseluruhan, sedangkan hadis kebanyakan bernilai zonni al-wurud. Sunnah atau hadis dalam sumber hukum Islam menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dalam pengambilan hukum Islam. Sunnah atau hadis sedikit mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, bayan at-ta'kid, menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, bayan at-tasri, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, bayan an-nas, membatalkan, menghilangkan, memindahkan, atau mengubah. Hubungan As-Sunnah dan Al-Quran. Hubungan As-Sunnah dan Al-Quran ditinjau dari hukum yang ada, maka hubungan As-Sunnah dan Al-Quran sebagai berikut. 1. As-Sunnah berfungsi sebagai penganut hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat pula 2 dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil yang penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangan. Ada perintah mentauhidkan Allah, perbuatan baik kepada kedua orang tua,
mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Dan di samping itu dilarang untuk menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak lagi lain-lainnya. 2. Terkadang as-sunnah itu berfungsi sebagai penafsiran atau pemerincian hal-hal yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberi tauhid, takyid, atau pemberian taksid dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan an'am umum. Karena tafsir, takyid, dan taksih yang datang dari as-sunnah itu, maka memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah telah memberi wewenang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan terhadap nas-nas Al-Quran, yang mana Allah berfirman, yang mana artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Baiklah, dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum yang disebut muttafaq alaiha atau disepakati para ulama usul fiqh. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal itu, tampak dalam penerapan hukum Al-Quran dalam kehidupannya. Berdasarkan pernyataan dari Abdul Wahab Khalaf bahwa kedekatan Al-Quran dan Sunnah tak satu pun yang mengingkarinya. Bahwa Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tanpa Sunnah maka Al-Quran sangat sulit dipahami atau dimengerti. Kedudukan hukum Al-Sunnah dalam Al-Quran, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya saling melengkapi dan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Sekian, terima kasih.